Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari part 2 kemarin, yaitu bagaimana sih menyusun laporan keuangan yang dimulai dari transaksi sampai dengan membuat laporan keuangan. Oke, kita langsung saja ya ke soalnya. Nah, ini lanjutan dari yang kemarin ya. Kita kemarin membahas terkait dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah ini ada, gitu ya, neraca saldo setelah penyesuaiannya sudah jadi, maka kita tinggal apa? Kita tinggal membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, ini kebetulan laporan yang keuangan yang dibuat adalah laporan keuangan yang sangat sederhana dari transaksi yang sederhana dan perusahaan yang sederhana, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan, gitu ya, yaitu namanya Tuan Hasik ya. Nah, ini kita pilih-pilih nih di sini. Dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita akan membuat income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi ditengok pelan-pelan. Untuk membuat laporan laba rugi, jangan lupa yang pertama adalah nama perusahaannya, kemudian jenis laporannya. Laporan apa? Laporan income statement atau laporan laba rugi, ataukah laporan yang lainnya gitu ya. Kemudian untuk periodenya karena ini laporan laba rugi ya, ini untuk periode yang berakhir tanggal 31 Januari 2021 ya, karena ini kemarin asumsinya adalah dibuatnya bulanan gitu ya. Nah, komponen dari laporan laba rugi itu apa saja sih? Jadi komponennya adalah ya gampang ya, pendapatan dan biaya atau pendapatan dan beban ya biasanya ya. Ada yang juga menyebutnya beban juga ada ya. Intinya ada dua komponen ini. Nah, pendapatannya karena ini sangat sederhana, maka pendapatannya ini pendapatan usaha atau jasa. Besarnya berapa, Bu? Besarnya ditengok di sini, besarnya adalah sebesar 30.500. Ya, jadi ini kalau teman-teman mengerjakan ini agar lebih mudah, ini yang saya misal mengerjakannya di Excel gitu ya, bisa dikasih warna yang berbeda. Misal untuk ke neraca kita kasih warna biru, untuk yang laporan laba rugi kita kasih warna kuning, atau dicontreng-contreng juga bisa gitu ya, menggunakan pensil yang berwarna. Kemudian ini kelihatan di sini pendapatan jasa 30.500. Ada lagi nggak? Oh, ternyata nggak ada, karena ini sangat sederhana. Tapi nanti pada intinya ini nanti kalau teman-teman perusahaannya lebih kompleks, carilah yang intinya itu sifatnya pendapatan gitu ya, sesuatu atau ada aliran kas masuk gitu ya, atau ya pokoknya intinya seperti itulah. Ini kita buat sederhananya saja biar teman-teman paham. Yang kedua adalah biaya. Komponen yang kedua adalah biaya. Biayanya apa saja? Bisa kita tengok di sini. Biayanya adalah biaya sewa, biaya apa namanya beban sewa, beban utilitas, beban lain-lain, beban gaji, gitu ya, beban bahan habis pakai, beban penyusutan, dan beban beban semua beban atau kalau bahasa Inggrisnya expenses gitu ya, itu dimasukkan ke sini. Expense-nya semuanya dimasukkan ke sini. Sehingga kita mendapatkan laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangi dengan biaya. Total pendapatannya 30.500, total biayanya adalah 25.300. Sehingga net income-nya atau laba bersihnya berapa untuk 31 Januari 2021, yaitu sebesar 5.200. Nah, gampang kan teman-teman? Nah, ini laporan laba rugi. Jadi pertama kali yang dibuat adalah laporan laba rugi. Setelah laporan laba rugi apa, Bu? Setelah laporan laba rugi, yaitu kita buat, ini tambahan ya, return earning statement. Return earning statement, ini juga sama. Ada judulnya, jenis laporannya, dan yang ketiga adalah untuk periode yang berakhir tanggal berapa. Gitu ya. Misal ini 31 Desember, ya 31 Desember. Kita tengok di sini, apa saja komponen untuk memasukkan data-data di return earning statement. Yang pertama adalah return earning awal. Ada nggak return earning awal? Ternyata kalau kita
tengok dari video sebelumnya, jadi Tuan Hasik ini baru mendirikan perusahaannya itu adalah 1 Januari 2021. Jadi ini perusahaan yang baru gitu ya. Maka di sini return earning-nya adalah 0. Nah, kemudian ditambah apa lagi, Bu? Ditambah net income. Net income-nya berasal dari mana? Net income-nya berasal dari gitu ya. Net income dari bulan Januari, selama bulan Januari dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Diketahui di sini ada berapa ini tadi? 5.200. Kita langsung ambil saja dari sini. Cret, gitu kan? Kita langsung ambil saja dari sini. Nah, sehingga return earning atau laba ditahan awal ditambah dengan net income atau laba bersihnya akan menjadi laba bersih 31 Januari 2021 atau ending return earning. Akhir dari laba ditahannya tuh segini loh. Ya, gampang kan teman-teman? Nah, setelah ini membuat apa lagi, Bu? Setelah ini kita akan membuat yang namanya Statement of Financial Position atau gitu ya, bahasa Indonesianya neraca gitu ya. Neraca. Neraca ada bedanya di sini ya untuk periodenya. Untuk neraca ini adalah per 31 Januari 2021. Nah, sekarang teman-teman harus menghafalkan apa sih komponen-komponen yang harus dimasukkan ke dalam neraca. Yang pertama adalah aset, harta atau harta sama dengan utang ya plus modal. Ya, ini seperti persamaan akuntansi. Jadi neraca itu persamaan akuntansi harta sama dengan utang plus modal. Dan itu komponen-komponennya di breakdown gitu ya. Itu jadilah yang namanya neraca. Nah, neraca komponennya apa saja? Kas, aset kan? Kas harta kita kan? Intinya aset itu adalah harta kita, berapa sih yang dipunyai oleh perusahaan. Harta kita tuh bisa berupa duit, bisa berupa piutang usaha gitu ya, bisa berupa persediaan atau bahan habis pakai, inventory, bisa berupa gedung dan lain-lain ya. Mesin banyak gitu ya. Nah, ini di UMKM organik ini asetnya, karena ini perusahaan sederhana, ini asetnya hanya ada kas, piutang usaha, bahan habis pakai, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Kas. Dari mana kasnya? Dari sini, Bu. Oh, ternyata kasnya diambil dari sini. Nah, yang tadi sudah dipilih-pilih warnanya kan, dicontreng-contreng, kita masukkan ke dalam neraca. Kita copy paste ke sini. Apalagi Bu, piutang 6.750. Kemudian apalagi? Bahan habis pakai 1.550. Kemudian yang ketiga adalah peralatan. Peralatan mesin gitu ya. Alat fotokopi misalnya. Ini ada di posisi di menambah. Nah, kemudian ini ada satu akun tuh. Loh kok ini ngurangin, Bu? Akumulasi penyusutan peralatan. Iya. Jadi akumulasi penyusutan peralatan itu fungsinya ya, adalah untuk mengurangi aset tetap. Aset tetap apa yang akan dikurangin? Yaitu peralatan. Jadi kalau teman-teman sudah belajar dari materi lampau gitu ya, aset dibagi dua. Yang satu disebut dengan aset lancar. Aset lancar itu apa sih? Aset yang umurnya kurang dari 1 tahun. Dan yang kedua adalah aset tetap. Contohnya apa, Bu? Gedung, mesin, gitu ya, peralatan, macam-macam. Gitu. Yaitu definisinya adalah aset tetap adalah aset yang umurnya lebih dari 1 tahun. Nah, aset tetap kecuali tanah, gitu ya, kecuali tanah, dia mengalami yang namanya depresiasi. Depresiasi itu apa, Bu? Penyusutan. Misal dulu gedung harganya 10 tahun yang lalu, misal teman-teman beli gedung atau beli rumah lah, beli rumahnya ya, bangunannya ya. Itu apa namanya, harganya 100 juta. Di tahun sekarang otomatis kan dia mengalami penyusutan kan. Penyusutan atas apa, Bu? Penyusutan karena makin lama karena termakan umur gitu ya. Gedung itu kan bakalan
roboh misal, atau dimakan rayap, atau nggak kondisinya nggak seperti baru lagi gitu. Atau sepeda gitu ya. Sepeda itu misal setelah 10 tahun gitu ya, atau 20 tahun, kan dia mesti karatan ya. Ada karatan, ada apa namanya, misal rodanya sudah tinggal satu gitu kan. Itu kan dia mengalami yang namanya penyusutan. Nah, fungsi dari akumulasi penyusutan peralatan adalah untuk mengurangi apa? Mengurangi nilai dari aset tetap. Makanya dia sifatnya adalah di sini mengurangi dari peralatan. Sehingga didapatlah total aset sebesar 92.350. Kemudian yang selanjutnya, utang. Utang gampang ya. Utang dari mana? Utang dagang, utang usaha, utang macam-macam gitu ya. Terus utang gaji. Utang gaji biasanya ini dari apa namanya? Ke karyawannya, belum bayar gaji ke karyawannya disebut dengan utang gaji. Sebesar berapa? 1.500. Terus apalagi Bu? Pendapatan diterima di muka. Masih ingat kan konsepnya pendapatan diterima di muka? Jadi kita sudah terima duitnya, tapi belum melaksanakan kewajiban. Ini dalam akuntansi masuk ke dalam hutang. Nah, sehingga didapatkan total hutang sebesar 12.150. Yang terakhir komponennya adalah modal. Nah, ini modal. Modal ini apa namanya? Dari mana sih? Kalau ini gampang ya, ini dari sini aja. Nah, dari sini. Karena ini hanya satu, biasanya kalau perusahaan lebih kompleks nanti macam-macam jenis modalnya gitu ya. Nah, ini modalnya sebesar berapa? 79.500. Dan yang terakhir adalah prive. Prive itu apa, Bu? Prive itu adalah karena ini perusahaan perorangan, jadi ownernya gitu ya. Ownernya itu ngambil duit untuk kepentingan pribadinya, itu namanya prive. Nah, itu fungsinya adalah mengurangi modal. Sehingga didapatkanlah, oh belum ya. Kemudian yang selanjutnya di bagian modal, yaitu laba ditahan. Laba ditahan itu didapat dari mana, Bu? Laba ditahan didapat dari laporan return earning atau laporan laba ditahan. Sebesar berapa? 5.200. Nah, untuk laba ditahan, teman-teman ya, ini sekedar apa informasi sedikit. Laba ditahan itu apa sih? Laba ditahan adalah laba ya, yang laba perusahaan yang tidak dibagikan dalam bentuk apa namanya dividen kepada para pemegang saham. Itu disebut dengan laba ditahan. Kenapa perusahaan membutuhkan laba ditahan? Iya dong, perusahaan kan biasanya butuh laba ditahan untuk ekspansi bisnis, untuk apa namanya, misal mau invest kemana, dan macam-macam ya. Perusahaan apa intentionnya untuk tidak membagikan semua labanya ke pemegang saham itu ada bermacam-macam tujuannya. Gitu ya. Sehingga di sini didapatlah total modalnya sebesar 80.200. Nah, ini penjumlahan total hutang. Ini di sini ya harusnya ya. Ini harusnya di sini. Enggak, udah di sini aja deh. Nah, ini di sini sehingga didapatlah total utang dan total modal sebesar 92.350. Jadi ini harus balance antara aset dan utang plus modal. Jadi teman-teman kalau kemarin yang sudah mengerjakan tugas, ya tugas berapa kemarin? Tugas 3 sampai 5, pertemuan 3 sampai 5, hasilnya adalah segini adalah benar gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, kemarin ada yang nanya, Bu, bagaimana sih cara cara membuat laporan perubahan modal? Nah, ini gampang ya. Laporan perubahan modal itu adalah tambahan modal. Dari mana dapat tambahan modalnya? Kita dari sini modal, gitu ya. Komponen modal ditambah dengan laba bersih yang didapat dari laporan laba rugi, sehingga didapatlah hasil 84.700. Dikurangi dengan prive.
reviewnya sudah ada ya, semua sumbernya sudah ada, itulah yang disebut dengan kenaikan modal. Sehingga di sini disebutkan bahwa modal akhir tanggal 31 Januari 2021 didapatlah angka 80.200. Nah, ini disebut dengan laporan perubahan modal. Nah, data ini laporan perubahan modal ini saya dapatkan dari kalau nggak salah Keso ya ini. Keso atau Warren ya ini. Ini di Warren ada ya. Namanya kalau teman-teman boleh search namanya Statement of Owners Equity. Nah, ini sama plek sama ini. Ini kan ada additional investment by owner during years, itu juga tambahan modal gitu ya. Net income itu laba bersih, less withdrawals atau itu sama aja dengan pengambilan less ini berarti dikurangi ya. Dikurangi dengan apa? Prefernya, withdrawals tuh prefernya atau si pemilik si owner tuh ngambil duit dari mana? Dari modalnya. Nah, ini increase in owners equity. Jadi ininya sama ya. Jadi itu ya teman-teman ya untuk membuat yang namanya laporan keuangan. Sederhana bukan? Makanya teman-teman tetap cinta ya dengan akuntansi sehingga belajarnya jadi mudah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.